Alhamdulillah hajibi fitani ulil uquli an tagyifih wa bahiri ahlil jiddi wa tahsili bi'ajaibi ta'lifih wa mudmi'il ghafilina fi rahmatihi li sa'ati ma'rufih wa mujili qulubil arifina min niqmatihi li shiddati takhwifih. Ahmaduhu wa mata aqumu bihamdih idh kana hamduhu ala rifdi min rifdih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan amla'u biha aqtar samawati wal ard wa wa'idduha junnatan linazilati yawmil ard wa ashhadu anna muhammadan abduhu annatiku biwahyihi wa rasuluhu as-sadiqu fi amrihi wa nahyi arsaluhu inda dusuri sunan wa duhuril fitan wan nasu baina agifin ala ibadati wasan aw kahinin yajri ma'asy syaitani fi qaran fa anqadahumullahu binabihi minal mihan wa tahharahum bihi minad danasi wad daran sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ahlil fadli wal minan. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap kata yang keluar dari lisan kita, benar ataukah dusta, baik ataukah buruk, sedikit ataupun banyak, semuanya itu akan dicatat oleh para malaikat dan akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Sesuai dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tiada sesuatu ucapan pun yang diucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Sudah sepantasnya kita berhati-hati dalam menjaga lisan kita. Lebih baik banyak diam daripada mengucapkan satu kata dusta. Lebih baik diam daripada mengucapkan kata yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Diam itu lebih selamat daripada berbicara tanpa ada perlunya. Sesuai dahulunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man somata naja. Barang siapa yang diam, ia akan selamat. Hanya ada dua pilihan untuk selamat dari keburukan lisan kita, yaitu dengan berbicara yang baik-baik atau diam. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaklah ia mengatakan kebaikan atau ia diam. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lidah itu kecil bentuknya namun besar bahayanya. Kita dapat saksikan sendiri bagaimana satu ucapan buruk dapat membuat negara yang tadinya harmonis menjadi kacau balau. Sepatah kata yang buruk dapat menghancurkan hubungan baik antar negara, juga dapat menyebabkan pertumpahan darah, rusaknya hubungan keluarga, dan bahkan dapat membuat seseorang sangat menyesal kelak di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajul la yatakallamu bil kalimah la yara biha ba'san yahwi biha sab'ina kharifan finnar." Rasulullah bersabda, sungguh ada seseorang laki-laki yang berbicara dengan satu kata yang ia tidak menganggapnya berarti, namun karena sebabnya ia jatuh ke dalam neraka selama 70 tahun. Maka sangat penting untuk kita berhati-hati dalam berbicara,
terlebih di masa ini di mana banyak berita-berita dusta disebarkan, banyak ucapan-ucapan keliru dinisbatkan kepada para ulama untuk berbagai kepentingan-kepentingan pribadi. Hendaklah kita lebih berhati-hati, jangan menyebarkan berita-berita yang belum jelas kebenarannya. Jika tidak hati-hati, bisa jadi kita menjadi perantara untuk menyebarkan dusta tanpa kita sadari. Bisa jadi kita menjadi perantara pemecah belah umat tanpa kita sadari. Sehingga jika demikian, kita akan menyesatkan banyak orang tanpa kita sadari. Oleh karena itu, mari kita batasi diri kita untuk hanya menyebarkan ucapan-ucapan yang tentunya mengajak kepada kebaikan, ucapan-ucapan yang dapat mempererat kesatuan umat Islam. Sebab hanya itulah ucapan manusia yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan manusia kecuali bisikan-bisikan itu dari orang-orang yang menyuruh manusia memberi sedekah, au ma'rufin atau berbuat baik, au islahim bainan nas atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berhati-hatilah sebab pada zaman ini akan banyak orang-orang yang berkomentar tentang agama tanpa ilmu. Orang-orang yang tidak pernah berguru kepada ulama, hanya sekedar membaca beberapa buku agama atau sekedar tulisan di internet, namun ia berani mengeluarkan fatwa-fatwa dalam agama. Bahkan juga berani menentang ucapan-ucapan para ulama yang telah menghabiskan puluhan tahun belajar dan mengkaji agama. Mereka lah kaum yang disabdakan oleh Rasulullah dengan ruwaibidah, yang sesat pikirannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan keadaan akhir zaman dalam sabdanya, satati 'alan nas sinuna khada'ah yusaddaqu bihal kadhib wa yukadzabu fiha as-shadiq wa yu'tamanu fiha al-kha'in wa yukhawanu fiha al-amin wa yantiku fiha ar-rubidah. Qila wa mar-rubidah ya Rasulullah? Qala as-safi yatakallamu fi amril ammah. Kata Rasulullah, akan datang pada manusia tahun-tahun penuh dengan tipu daya. Pendusta akan dipercaya, sedangkan orang-orang yang jujur akan dicurigai. Pengkhianat akan diberikan amanah, sedangkan orang-orang yang terpercaya akan dianggap pengkhianat. Yang berbicara ketika itu adalah Ruwaibidah, sehingga para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapa yang dimaksud dengan Ruwaibidah? Lantas Rasulullah menjawab, mereka adalah orang-orang yang bodoh yang berbicara tentang kepentingan-kepentingan umat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan sampai kita menjadi salah satu seorang Ruwaibidah yang disabdakan oleh Rasulullah. Jangan pula kita menjadi pendukung mereka. Sadarilah kedudukan kita masing-masing, serahkan semua urusan pada ahlinya. Masalah hukum agama serahkan kepada para ulama. Masalah kesehatan serahkan pada ahli kesehatan. Juga masalah keamanan serahkan pada ahlinya. Kita yang tidak mengerti terhadap agama, cukup diam dan ikuti arah para ulama. Jangan berkomentar macam-macam atas sesuatu hukum agama, apalagi sampai mencela pendapat para ulama. Komentar kita, kata-kata kita yang tidak pada tempatnya, itulah yang banyak menyebabkan manusia tersungkur ke neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan, wa hal yakubbun nas finnar ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Dan apakah yang menyebabkan manusia
tersungkur ke dalam neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka kecuali hasil dari ucapan lisan mereka. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bukti kita atau bukti baiknya orang-orang Islam adalah meninggalkan apa yang bukan urusannya, meninggalkan hal-hal yang tidak manfaat bagi dirinya. Ucapan yang tidak bermanfaat adalah tercela walaupun bukan dosa. Lalu bagaimana jika ucapan itu adalah dosa seperti mengadu domba, ghibah, dusta dan segala macam maksiat lainnya? Tidak ada jalan untuk selamat dari semua itu kecuali dengan menjaga lisan kita atau menyibukkannya dengan kebaikan-kebaikan. Mungkin selama ini lisan kita lebih banyak mengucapkan keburukan daripada kebaikan, lebih banyak membicarakan apa yang tidak bermanfaat, jarang menyebutkan nama-nama Allah dan Rasulnya, atau bahkan telah lupa membaca Al-Quran selama bertahun-tahun. Maka marilah kita mulai memperbaiki diri kita, dan marilah kita mulai memperhatikan setiap kata-kata yang kita ucapkan, mulai untuk menggunakan lisan kita hanya untuk kebaikan, dan mulailah kita untuk selalu berzikir sehingga kita istiqomah dalam membaca Al-Quran. Semoga dengan demikian kita selamat dari keburukan-keburukan lisan kita. Amin. Allahumma amin. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil alam. Wallahu yaqulu wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولجميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun bi nadri wa udunun bi khabar. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa darul fawahish ma dhahara minha wa ma batan wa hafidu 'ala ta'ah wa huduril jum'ati wal jamaah
wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma wardu 'anil khulafa'ir rasyidin alladhina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sittatil mutammimin lil asharatil kiram wa an sairi ashabi nabiyyika ajma'in wa an tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la taj'al li ahadin minhum fi 'unuqina dhulamah wa najjina bi hubbihim min ahwali yaumil qiyamah. Allahumma 'izzal islam wal muslimin Allahumma 'izzal islam wal muslimin Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma aminna fi durina wa aslih wulata umurina waj'alillahumma wilayatana fi man khafaka wattaqab. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya wahibul atiyat. Allahumma adfa'anna al-ghala wal waba wal riba waz zina waz zalazil wal mihan wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma batan am baladina hada khassah wa am biladil muslimin 'amatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi a'azzu wa ajallu wa akbar. Aqimus shalah.